Yang Mulia, apa ada sesuatu yang terjadi? Tanya Josh, karena merasa Elric belakangan sangat berbeda dari Elric biasanya. Elric memang dingin, dan sebenarnya sangat kejam. Semua orang takut padanya bahkan hanya dari namanya saja, setidaknya bagi mereka yang tahu aslinya Elric bagaimana. Namun Elric juga seseorang yang tenang dan tidak suka banyak bicara. Elric bisa seharian tidak bicara, seharian diam dan santai saja. Tapi sekarang Elric seperti selalu tertekan, emosi, dan kehilangan kontrol. Perempuan itu mengira dia bisa mengontrolku, jawab Elric. Mengisap cerutunya dengan tidak sabaran. Gesturnya seperti memang sangat marah memikirkan Dahlia. Matanya memang mata seorang Li. Mata yang mau aku cong 3L dan aku berikan ke anjing. Suatu saat jika aku naik tahta, matanya itu yang akan paling pertama aku hancurkan. Kebencian Elric pada Li ada di tahap yang benar-benar mencekik. Josh, beritahu Bella, kalau dia sudah berhenti menangis, pikirkan sesuatu yang pintar untuk mengganggu perempuan sialan itu. Jika dia berhasil, aku akan memaafkan kesalahannya terakhir kali. Josh ingin rasanya membalas, Nona Bella sepertinya bukan tandingan Putri Dahlia, yang mulia. Tapi Josh diam. Tak mau membuat Elric tambah marah. Elric melangkah memasuki pesta dengan ekspresi datar dan bosan. Itu bukan pesta bangsawan di mana semua orang akan berdansa, melainkan pesta di mana kebanyakan anak-anak bangsawan bersenang-senang. Minum, main judi, main wanita, bahkan narkoba. Sebagai calon putra mahkota, Elric sebenarnya tidak seharusnya datang ke pesta ini, karena di dalamnya ada hal-hal yang cukup sensitif seperti drugs. Namun Elric juga tak perlu setakut itu, karena ia bebas mau mengubah citranya sebagai pangeran bodoh menjadi pangeran semena-mena, kapan saja Elric mau. Malam ini, Elric cuma mau mengusir Dahlia dari kepalanya. Dan tempat di mana para wanita cantik berkumpul adalah di tempat ini. Elric melangkah masuk dan langsung diarahkan ke ruangan paling spesial. Beberapa orang berbisik menyadari kehadirannya, namun hawa di sekitar Elric membuat mereka ragu mendekat. Saat sudah di ruangannya, Elric membuka kancing kemejanya dan berkata, "Bawa semua wanita terbaikmu kemari. Segera, Yang Mulia. Tolong tunggu sebentar." Di dalam kamarnya, Bella masih sibuk menangis terisak-isak karena sikap Elric. Padahal selama ini Elric selalu baik padanya, tapi kenapa sekarang Elric begitu dingin dan jahat padanya? Bella tak bisa mengerti. Ia cuma merasa kalau Elric sekarang sudah berpindah hati pada Dahlia. Aku harus mengadukan dia ke Ibunda Putri. Hiks. Kalau Anda melakukan itu, Yang Mulia kali ini mungkin lebih marah lagi, Nona. Bella semakin menangis. Tapi cuma Ibunda Putri yang bisa menegurnya. Elric harus dihentikan sebelum dia semakin terjerat dengan rayuan perempuan menyebalkan itu. Dayang-dayangnya berpandangan, bingung harus menjawab apa. Tak lama, salah seorang mendapat pesan dan langsung menyampaikannya. "Nona, Yang Mulia berpesan, beliau tidak akan marah lagi jika Anda berhasil mengganggu Putri Dahlia." Bella langsung mendongak. "Apa? Yang benar?" "Iya, Nona. Kalau begitu langsung saja." Bella langsung meloncat turun dari kasurnya, berlari menyeret gaunnya. Dia mau Elric yang dia sayang kembali lembut, jadi kalau dia mau Bella mengganggu perempuan itu, maka Bella akan melakukannya dengan sangat sukarela. Tapi sewaktu Bella baru keluar, dayangnya mengejar. "Nona, tunggu sebentar." "Tunggu dulu sebentar, Nona," katanya, coba menghentikan Bella yang terlalu semangat. Bella lantas berpaling. "Apa lagi? Elric menyuruhku mengganggu perempuan itu secepatnya biar dia berhenti marah." Kesal Bella, karena diganggu.
Dayangnya diam-diam berpikir, bagaimana bisa seekor kelinci mengganggu seekor macan. Yang ada macan itu justru dapat makanan. Ya, semua orang sudah menyadari, betapa Bella itu lemah dan tidak mungkin bisa melawan Dahlia. Bella penakut, bisanya cuma menangis, dan otaknya cuma dipakai berpikir bagaimana caranya agar Elric menyayanginya. Di depan Dahlia yang bahkan tidak menangis saat ditampar atau dicekik, Bella ibarat cuma debu. Nona, kali ini, bagaimana kalau menggunakan sedikit trik? Trik? Trik apa? Bukankah Yang Mulia dari awal sudah bilang? Semua orang di istana ini tidak boleh menghormati Putri Dahlia dan bahkan semua orang boleh menghinanya, termasuk tukang kebun istana. Bella mengangguk. Terus, dayangnya tersenyum, lalu berbisik sesuatu yang membuat pandangan Bella membulat. Seketika Bella menyeringai, mengerti bahwa rencana dayangnya jauh lebih menyenangkan dilakukan daripada langsung melabrak Dahlia secara langsung. Dahlia duduk di kamarnya dan tak keluar sesuai perintah Elric. Bukan Dahlia mematuhi dia karena takut melawan, namun selain karena dia pangeran dan dia memang punya hak memerintah, Dahlia juga merasa tidak perlu buru-buru. Obsesi, cemburu, apapun itu yang dia rasakan, aku cuma perlu menunggu kapan dia kehilangan kesabarannya. Begitu Elric takluk padanya, saat itulah segala hal konyol yang ia alami seperti Cinderella di istana ini akan Dahlia balik. Tak ada satupun yang akan ia sisakan. Agar semakin bergema di seluruh telinga bangsawan, bahwa Li memang menakutkan dan pantas untuk mengontrol. Dahlia terpejam, memilih untuk tidur saja daripada memikirkan hal menyebalkan itu lebih lama. Namun tiba-tiba pintu kamarnya didorong terbuka. Dahlia tetap terpejam, berpikir bahwa itu mungkin Elric. Apa dia mau menyuruh Dahlia telanjang lagi? Memang dasar pelin-pelan. Yang Mulia. Seketika Dahlia membuka mata, dan terduduk kaget. Bukan Elric. Sama sekali bukan Elric yang masuk ke kamarnya, melainkan tukang kebun istana. Yang Mulia, hik. Pria tua itu cegukan sambil memegangi botol alkohol, dan matanya menatap dengan mesum. Dahlia tersekat saat melihat Bella di pintu, menutup pintunya dengan sangat cepat dan menguncinya. Seketika membara keinginan Dahlia membunuh gadis itu. Orang gila. Yang Mulia, hik. Pria tua itu mendekat, secara bersamaan Dahlia turun dari tempat tidur. Oh, Yang Muliaku. Cantik sekali Anda. Ayo kemari, biar saya yang menemani Anda. Hik. Yang Mulia Pangeran benar-benar bodoh menyia-nyiakan Anda, hik. Dahlia menahan napas. Sejenak, ada rasa takut yang kuat mencekiknya. Rasa takut yang tak pernah Dahlia rasakan karena memang ini baru pertama kali ia didekati pria mabuk dan pintu kamarnya dikunci. Tenang, Dahlia. Tenangkan dirimu. Panik membuat tidak bisa berpikir. Dahlia menenangkan diri, sambil melirik ke sekitar untuk mencari solusi. Kalau aku teriak, mana mungkin ada yang datang menolong, pikir Dahlia. Napasnya mulai memburu takut saat tukang kebun mabuk itu meracau memujinya cantik, menyebut tubuhnya bagus dan pasti sangat nikmati disetubuhi. Sungguh pelecehan. Namun orang mabuk memang mana ada yang waras. Tatapan Dahlia bergeser pada kasur, di mana ponselnya berada. Namun letaknya dekat sekali dengan si tukang kebun. Kalau ia mendekat, Dahlia akan tertangkap. Lalu tatapannya bergeser pada jendela. Mustahil juga keluar dari sana sementara ini lantai 4. Sial. 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 Dahlia buntu. Yang Mulia, kenapa diam saja di sana? Ayo kemari, bersama saya. Ah, ayo goyang. Goyang, goyang, goyang. Dia malah menari. Menjijikan, desis Dahlia marah.
Tangannya terkepal kuat. Tiba-tiba Dahlia mengambil vas hiasan di meja, bermodal keberanian saja, ia mengikuti instingnya untuk menghantam kepala tukang kebun itu. Ternyata berhasil. Dahlia langsung menyambar ponselnya dan berlari menuju kamar mandi. Sekarang mau tidak mau ia harus menghubungi Claudia. Namun tiba-tiba sebuah tangan menahannya, dan tubuhnya dibanting ke karpet. "ARGH. Yang mulia. Anda tidak boleh kasar begitu," teriak si tukang kebun mabuk. Dia kesakitan, namun ternyata dia tidak pingsan seperti keinginan Dahlia. Lepaskan aku," teriak Dahlia, berusaha melawan tangan yang coba menggerayangi. "Aku akan memastikan mayatmu tidak berbentuk jika berani menyentuhku." Tukang kebun tertawa. Hahaha. Wanita yang bahkan diabaikan oleh Yang Mulia Pangeran memangnya bisa apa? Dia terus berusaha menggerayangi Dahlia. "Berhenti melawan. Cuih." Dahlia malah meludah. "Singkirkan wajahmu. Napasmu busuk, dasar sampah." Amarah berkobar di mata pria tua itu. Tiba-tiba dia mencekik Dahlia, sangat amat kuat sampai Dahlia terbelalak dan tak bisa bernapas. Tangannya berusaha melawan, namun fisik adalah kelemahan Dahlia. Seorang wanita bangsawan normalnya memang tidak melatih fisik karena selalu dikawal oleh pengawal. Karena itu Dahlia punya batas fisik. Dengan sisa tenaga terakhir, Dahlia mencakar wajah pria sialan itu, yang hampir saja menciumnya. Membuat tukang kebun itu menjerit kesakitan. Bersamaan dengan teriakan pria itu, pintu tiba-tiba terbuka, disusul seseorang yang menerobos masuk, menghantamkan sebuah tendangan sangat kuat pada si tukang kebun. Tubuh tukang kebun itu terlempar, menghantam jendela, membuat kacanya pecah. Perang! Dahlia tersedak seketika. Meraup napas dengan rakus. Samar-samar ia bisa merasakan aroma yang familiar. Aroma dari Elric. Namun Dahlia tak percaya. Jiwanya tertarik begitu saja dalam gelap gulita. Kesadarannya hilang hingga Dahlia tak bisa melihat apapun lagi. Sebelum semua itu terjadi, Elric duduk bosan memandangi para wanita yang sibuk memamerkan diri padanya. Total ada 10 wanita terbaik dari tempat itu yang berkumpul di ruangannya, dan beberapa dari mereka sekarang bahkan bersatu uman pan 4S dan saling merempat bas satu sama lain. Sisanya duduk di dekat Elric, sesekali mengtigalus P4H, lengan, dan memanggilnya manja. Namun Elric hanya memasang wajah muak. Beda, pikirnya kosong. Sambil menenggak seloki entah kesekian kali. Ini beda. Ras empatnya beda. Tidak sama. Fuck. Kenapa harus beda? Kenapa harus beda padahal Dahlia dan mereka sama-sama pel 4 cur di mataku. Elric justru emosi sendiri. Ia sedang berusaha keras menahan ingatannya tentang trauma masa lalu, karena bagaimanapun juga ia harus menemukan gadis yang bisa mengalahkan Dahlia di benaknya. Namun alih-alih, Elric cuma emosi sebab tidak ada. Semuanya cantik. Semuanya beraroma memabukkan. Semuanya siap untuk di-C1-ubuhi dengan G4 ya jenis apapun. Namun semuanya menjijikan bagi Elric. Dan semuanya membuat Elric marah sebab otaknya malah terus memikirkan Dahlia. Yang mulia, jangan diam saja. Kami juga ingin perhatian. Apa yang mulia lelah? Bagaimana kalau bercerita dengan kami? Salah satu tan 9-an mereka mendarat dengan berani di antara keempat Ki Elric. Elric seketika melirik, menemukan wajah cantik yang tersenyum seksi. Namun beda. Senyum itu beda dari milik Dahlia. Matanya beda. Semuanya beda. Singkirkan tanganmu. Elric menepis, beranjak muak. Elric melangkah pergi, diiringi tatapan bingung.
Aku berharap lebih karena katanya ini tempat pel 4 terbaik, ucapnya, dan melirik dingin, tapi ternyata membosankan. Elric menutup pintu dengan bantingan, diikuti oleh Josh dan beberapa pengawal lainnya. Pengada acara langsung terbirit-birit mengikutinya. Yang mulia, apa ada sesuatu yang mengganggu Anda? Apa layanan mereka kurang memuaskan? Tolong maafkan kami. Kami punya wanita lain kalau Anda. Tutup saja mulutmu. Elric keluar meninggalkan pesta itu. Josh langsung membukakan pintu mobil untuknya, dan Elric masuk sambil memijat pelipisnya. Alkohol membuat kepalanya pening. Atau mungkin keramaian juga membuatnya pening. Pada dasarnya Elric lebih suka tempat tenang. Elric kembali menyalakan cerutu dan mengisapnya. Lagi-lagi, amarah berkobar di hatinya. Aku jadi seperti menari-nari di telapak tangan perempuan sialan itu. Harusnya ada, pasti ada wanita lain yang lebih menarik dan lebih memikat darinya. Elric benar-benar kesal memikirkan ia sedikit pun tidak menemukannya dan malah semakin memikirkan Dahlia. Kemarahan semakin menguasai Elric dan alkohol membuatnya semakin parah. Setiba di istana, Elric tanpa basa-basi berjalan menuju kamar Dahlia, setidaknya merasa harus melampiaskan amarah padanya. Dia yang salah. Dia yang selalu mengganggu pikiran Elric. Kali ini aku setidaknya harus membuktikan kalau aku tidak berputar-putar di telapak tangannya. Elric membuang cerutunya begitu saja dan semakin mempercepat langkahnya. Di depan kamar Dahlia, ternyata ada sejumlah pelayan baik pria maupun wanita, dan Bella. Yang mulia. Elric memicing muak. Bella, kenapa kamu ada di sini? Mengganggu saja, cek. Apa maksud Anda? Bella kan harus mengganggu perempuan itu biar yang mulia tidak marah terus. Bella berseru gembira. Bella membuatnya diperkosa oleh tukang kebun, hahaha. Sekujur tubuh Elric meremang seketika. Matanya melebar kaget. Apa? Gumam Elric, serupa geraman. Elric bahkan tak sadar menyambar leher Bella, nyaris mencekik lehernya yang ringkih. Perkataannya membuat Elric terlalu kaget. Matanya menatap Bella, dengan urat-urat yang mulai berkedut marah. Apa katamu? Apa yang kamu lakukan? Bella mematung, menahan napas ketakutan. Kan yang mulia menyuruh Bella. Singkirkan wajahmu. Napasmu busuk, dasar sampah. Teriakan Dahlia dari dalam menyentak Elric. Bahkan sebelum logikanya mencerna, Elric sudah mendekati pintu itu, menendangnya sangat kuat hingga terbanting terbuka. Elric merasakan keinginan membunuhnya membara saat ditemukan pria menjijikan itu mencekik leher Dahlia dan duduk di atasnya. Berusaha menggerayangi Dahlia. Tanpa berpikir sama sekali, Elric berlari, melayangkan tendangan sangat kuat yang menerbangkan pria itu. Menendangnya bak sebuah bola yang ditendang ke gawang. Dia terlempar membentur kaca. Perang! Berani sekali, gertak Elric, tak kuasa menahan amarah. Berani sekali rakyat jelata sepertimu menyentuh milik pangeran. Elric mendekat, tinjunya mengerat, tangannya merampas kerah pria tua itu. Pukulan yang siap menghancurkan tengkorak. Pria itu akan melayang saat Josh berseru, "Yang mulia." Yang mulia putri tidak bernapas. Elric tertegun. Napasnya tersendat. Saat itu ada sesuatu dalam dirinya yang menolak. Tidak. Tidak boleh. Dahlia tidak boleh pergi darinya sekarang. Elric melepaskan tukang kebun yang menangis merintih kesakitan karena tendangan Elric. Cepat-cepat dia menuju Dahlia. Elric berlutut meraih gadis itu, mengecek sendiri kondisinya. Dia tidak bernapas namun jantungnya berdetak. Elric tanpa basa-basi menunduk, menempelkan bibirnya pada bibir Dahlia. Dipaksa udara masuk ke mulut Dahlia,
lalu menekan-nekan dadanya, memaksa dia kembali bernapas. Setitik kebencian Elric berteriak, mengatakan kenapa juga Elric harus panik memaksanya bernapas. Dia mati pun itu justru yang terbaik. Namun Elric tak mendengar suara itu, tetap memaksa Dahlia bernapas. Elric menekan semakin kuat dadanya, meniupnya udara ke mulutnya, sampai akhirnya Dahlia tersedak dan kembali mengingat cara bernapas. Uhuk-uhuk. Elric meremas tangannya satu sama lain, berusaha mengontrol emosinya yang masih tak stabil. Matanya tajam mengawasi dokter pribadinya menangani Dahlia yang kini sudah berbaring di kasur milik Elric. Kepala Elric pening karena alkohol tadi, meskipun tak sampai mabuk parah namun Elric benar-benar sakit kepala. Ia tak mau lagi mendengar hal bodoh hari ini. Demi Tuhan, ia tak mau lagi. Atau rasanya Elric akan menghancurkan segalanya. Ada lebam yang cukup parah di leher Tuan Putri. Mungkin untuk beberapa hari ke depan akan sulit bagi beliau bicara dan menelan. Elric diam saja mendengar penjelasan dokter. Kami akan memasang infus dan alat bantu pernapasan, Yang Mulia. Dokter melirik Josh, meminta terjemahan. Maksud itu apa? Boleh di sini atau di kamar lain? Josh memberi jawaban bahwa mereka boleh memasangnya di sini. Tak butuh waktu lama, dokter sudah selesai dengan urusannya. Mereka keluar tanpa membuat banyak masalah, menyisakan Josh dan Pangeran Elric dan tentunya Dahlia. Pangeran beranjak, tak lupa berkata, "Pergilah." Josh langsung membungkuk, dan undur diri tanpa banyak bersuara. Elric mendekati kasur, duduk di tepinya. Tangannya terulur, menyentuh wajah Dahlia yang pucat. Dia begitu tidak berdaya. Kalau Elric bunuh dia sekarang pun, tidak ada yang akan menolongnya. Dia hanya akan mati mengenaskan dan Elric pun bisa menertawakan Lee. Harusnya aku senang melihatmu begini. Harusnya aku menertawakanmu sekarang, Dahlia. Tapi Elric tak ingin tertawa. Sedikit pun tidak. Elric justru menunduk, umbip satu air pucat yang kering itu. Perasaan-perasaan yang asing dan menyesakan lagi-lagi menguasainya, namun Elric merasa sulit melawan. Elric menggeser wajahnya ke telinga Dahlia, menarik napas dalam-dalam menghirup aroma manisnya yang khas. Dia manis, memang manis. Tapi bukan manis yang sama seperti Bella.